Dia sedang membuat video untuk gereja. Dia melihat ada masalah, tapi enggan berusaha mencari solusi. Dia selalu melimpahkan masalah ke yang lain, sementara dia bermalas-malasan. Setelah pemimpin kelompok menunjukkannya, baru dia mulai merenung. Kenapa dia sering asal-asalan mengerjakan tugas? Sebenarnya apa akar masalahnya? Belum lama ini, peninjau video menunjukkan kualitas videoku belakangan tak bagus dan dia temukan banyak masalah. Katanya jika aku lebih saksama, masalahnya bisa kutemukan dan tak perlu direvisi. Katanya aku harus lebih hati-hati dan saksama saat bertugas. Aku mengiyakan, tapi kupikir aku tidak begitu yakin itu masalah penting. Bagaimana jika waktu dan tenagaku habis untuk perbaiki masalah kecil? Sungguh tak produktif. Keahlianku kurang. Untuk memperbaiki ini aku harus riset. Belum tentu aku dapat solusinya. Buat apa berusaha? Lalu, masih banyak video yang harus kubuat. Mana ada waktu memperbaiki dengan sempurna? Kalian ahli, lebih pintar menemukan masalah. Tak bisakah masalah diperbaiki setelah ditemukan? Tak terlalu merepotkan. Kuabaikan peringatan dari saudari itu. Kalau bertugas dengan pola pikir itu, kau tak sungguh menanggung beban. Oh, iya. Setelahnya, setiap temukan masalah yang aku tak yakin, aku tak mau habiskan waktu dan tenaga mencari prinsip. Selalu kubiarkan pemeriksa yang selesaikan. Kadang aku cemas. Apa aku bertugas asal-asalan? Tapi kutekan teguran itu dengan alasan aku melakukannya demi kelancaran kerja. Kalau keahlianku kurang, biar orang lain yang periksa. Aku tak mau membuang waktu dengan ini. Setelahnya pemeriksa kadang bilang videoku masih kasar, banyak masalah. Saat mendengar, ku jawab ya tanpa pikir. Di hati aku tak terima. Kau tak bisa bertugas seperti itu. Iya, Bagaimana akhirnya kau merenungkan ini? Setelah pemimpin grup berkata tegas, videomu terlalu banyak masalah. Kau tak perbaiki masalah yang bisa diperbaiki, hanya menyerahkannya ke peninjau. Kau sembrono tak bertanggung jawab dalam bertugas. Biasanya tak lama meninjau video, tapi karena hasilmu kasar dan kau tak selesaikan masalah bahkan yang jelas, makan waktu 2 kali bahkan lebih untuk meninjau videomu. Menurutmu ini tak mengganggu? Pemimpin grup pun bersekutu. Agar bekerja dengan baik, kau harus hati-hati dan cermat, berusaha sebaik-baiknya. Kalau semua tak bertanggung jawab dan serahkan masalah ke orang lain, mereka yang tertekan, keseluruhan pekerjaan pun akan tertunda. apa pikiranmu saat mendengar persekutuan itu? Awalnya, aku masih mencari alasan. Aku sadar, pemimpin kelompok menunjukkannya atas izin Tuhan. Terpikir, peninjau videoku mengingatkanku beberapa kali, tapi tak pernah aku masukkan ke hati. Sikap sembronoku ini sungguh bermasalah. Lalu aku membaca sebuah kesaksian dan kutipan firman Tuhan yang mengaduk hatiku. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Apa arti muak akan kebenaran? Artinya, saat diperhadapkan dengan apapun yang berkaitan dengan hal-hal positif, kebenaran, apa yang Tuhan tuntut, dan kehendak Tuhan, orang tidak tertarik. Terkadang mereka merasa jijik akan hal-hal ini, terkadang mereka menjauh darinya, terkadang mereka memiliki sikap yang tidak hormat dan masa bodoh, dan memperlakukannya sebagai hal yang tidak penting, dan sikap mereka tidak tulus dan acuh tak acuh, atau tidak bertanggung jawab terhadapnya.
Tuhan tidak membenci kualitas buruk manusia, Dia tidak membenci kebodohan mereka, dan Dia tidak membenci bahwa mereka memiliki watak yang rusak. Apa yang paling Tuhan benci dalam diri manusia? Tuhan paling benci ketika orang muak akan kebenaran. Jika engkau muak akan kebenaran, maka karena hal itu saja, Tuhan tidak akan pernah berkenan akan engkau. Ini tidak dapat diubah. Jika engkau muak akan kebenaran, jika engkau tidak mencintai kebenaran, jika sikapmu terhadap kebenaran adalah sikap yang tidak peduli, menghina dan sombong, atau bahkan merasa jijik, menentang dan menolaknya, jika perilakumu seperti ini, Tuhan benar-benar membencimu dan engkau pasti tidak akan diselamatkan. Jika engkau benar-benar mencintai kebenaran di dalam hatimu, tetapi memiliki kualitas yang sedikit buruk dan kurang wawasan, dan sedikit bodoh, jika engkau terkadang melakukan kesalahan, tetapi tidak berniat melakukan kejahatan, dan hanya melakukan beberapa hal bodoh, jika di dalam hatimu engkau mau mendengarkan persekutuan Tuhan tentang kebenaran, dan di dalam hatimu engkau rindu akan kebenaran, jika sikapmu dalam memperlakukan kebenaran dan firman Tuhan adalah sikap yang tulus dan penuh kerinduan, dan engkau dapat menghargai dan menghormati firman Tuhan, ini sudah cukup. Tuhan menyukai orang semacam itu. Meskipun terkadang engkau mungkin sedikit bodoh, Tuhan tetap menyukaimu. Tuhan menyukai hatimu yang merindukan kebenaran, dan Dia menyukai sikapmu yang tulus terhadap kebenaran. Jadi, Tuhan berbelas kasihan terhadapmu dan selalu menunjukkan kebaikan kepadamu. Dia tidak memandang kualitasmu yang buruk atau kebodohanmu, juga tidak memandang pelanggaranmu. Karena sikapmu terhadap kebenaran adalah tulus dan berhasrat, dan hatimu benar, sehingga karena hati dan sikapmu lah yang Tuhan hargai, Dia akan selalu berbelas kasihan terhadapmu, dan Roh Kudus akan bekerja dalam dirimu, dan engkau memiliki harapan untuk diselamatkan. Di sisi lain, jika engkau keras hati dan memanjakan diri sendiri, jika engkau muak akan kebenaran dan tak pernah mengindahkan firman Tuhan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebenaran, tidak pernah memperhatikan kebenaran, dan bersikap bermusuhan dan menghina dari lubuk hatimu, maka seperti apakah sikap Tuhan terhadapmu? Jijik, muak, dan murka yang tak henti-hentinya. Amin. Saat membacanya, aku paham kenapa aku tahu aku tak perhatian dan sembrono dalam tugas, tapi tak pernah menganggap serius. Rupanya, aku muak akan kebenaran dan keras hati. Saudariku sering mengingatkan videoku kasar, aku harus lebih berhati-hati. Ini perbuatan baik, dia membantuku. Iya. Secara verbal aku paham ucapannya, tapi tak masuk ke hati. Bahkan aku selalu cari alasan. Sikap ini menunjukkan aku muak akan kebenaran. Tuhan benci. Bila aku selalu memperlakukan semua di sekitarku dengan tak sopan dan hina, sesering apapun aku diingatkan atau dibantu, aku tak akan tumbuh atau mendapat hasil. Firman Tuhan sangat jelas. Ketakpedulian, kualitas buruk, dan watak rusak bukan penyakit mematikan. Tapi hati yang keras, muak akan kebenaran, selalu menanggapi pengaturan Tuhan dengan sikap tak hormat dan melawan, tak mau mencari kebenaran atau belajar, kau tak akan beroleh kebenaran atau diselamatkan Tuhan. Kalau aku tak bertobat atau perbaiki jalanku, selain bekerja dengan buruk, nantinya aku disingkirkan Tuhan. Iya, jika melihat orang bekerja dengan buruk, itu bukan karena tak berkualitas,
Tapi karena mereka tak terima kebenaran, sehingga selalu hambat pekerjaan. Di kasus serius, mereka dipecat dan disingkirkan. Semua sudah melihat faktanya. Iya, akan berbahaya jika kau tak ubah keadaan. Iya. Saat sadar, barulah aku merasa takut. Aku tak boleh lagi sembrono dalam tugas. Aku harus segera merenung dan bertobat. Saat itu, aku sering berdoa ke Tuhan agar dicerahkan dan dibantu mengenali diri. Aku pun sadar makan dan minum firman Tuhan soal ini. Suatu hari, aku membaca firman ini. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Sebenarnya tidaklah terlalu sulit untuk melaksanakan tugasmu dengan baik. Ini hanyalah masalah memiliki hati nurani dan nalar, masalah bersikap jujur dan rajin. Ada banyak orang tidak percaya yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan menjadi sukses sebagai hasilnya. Mereka tidak memahami prinsip kebenaran apapun, jadi mengapa mereka mampu melaksanakan tugas dengan baik? Itu karena mereka sepenuh hati dan rajin, sehingga mereka dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, teliti, dan menyelesaikan segala sesuatunya dengan mudah. Tidak ada tugas rumah Tuhan yang sangat sulit, asalkan engkau mengerjakannya dengan segenap hatimu dan berupaya sebaik mungkin, engkau akan dapat melakukannya dengan baik. Jika engkau tidak jujur dan tidak rajin dalam apapun yang kau lakukan, jika engkau selalu berusaha menghindari masalah, jika engkau selalu acuh tak acuh dan asal-asalan dalam segala sesuatunya, jika engkau tidak melaksanakan tugasmu dengan baik, mengacaukan segala sesuatunya, dan mengakibatkan kerugian terhadap rumah Tuhan, itu berarti engkau sedang melakukan kejahatan, dan itu akan menjadi pelanggaran yang membuat Tuhan jijik. Selama momen-momen penting dalam mengabarkan Injil, jika engkau tidak memperoleh hasil yang baik dalam tugasmu dan tidak memainkan peran positif, atau jika engkau menyebabkan gangguan dan kekacauan, tentu saja engkau akan membuat Tuhan jijik dan engkau akan diusir serta kehilangan kesempatanmu untuk diselamatkan. Ini akan menjadi penyesalan abadimu. Peninggian Tuhan terhadapmu karena melaksanakan tugasmu adalah satu-satunya kesempatanmu untuk diselamatkan. Jika engkau tidak bertanggung jawab, menganggap enteng tugasmu dan asal-asalan, berarti itulah sikapmu dalam memperlakukan kebenaran dan Tuhan. Jika engkau tidak sedikit pun tulus atau taat, bagaimana engkau bisa memperoleh keselamatan Tuhan? Waktu sangat berharga saat ini. Setiap hari dan setiap detik sangatlah penting. Jika engkau tidak mengejar kebenaran, jika engkau tidak berfokus pada jalan masuk kehidupan, dan jika engkau asal-asalan dan menipu Tuhan dalam tugasmu, itu benar-benar tak berakal sehat dan berbahaya. Segera setelah engkau membuat Tuhan jijik dan diusir, Roh Kudus tidak akan lagi bekerja di dalam dirimu, dan tidak ada jalan kembali dari keadaan itu. Orang macam apa yang Tuhan selamatkan? Dapat dikatakan bahwa orang yang Tuhan selamatkan adalah orang yang memiliki hati nurani dan nalar, serta mampu menerima kebenaran, karena hanya orang yang memiliki hati nurani dan nalar yang dapat menerima dan mencintai kebenaran. Dan asalkan mereka memahami kebenaran, mereka dapat menerapkannya. Orang yang tidak berhati nurani dan tak bernalar adalah orang yang tidak memiliki kemanusiaan. Dalam bahasa sehari-hari, kita berkata mereka tidak memiliki kebajikan. Natur macam apakah tidak memiliki kebajikan itu? Itu adalah natur yang tidak memiliki kemanusiaan, tidak layak disebut manusia. Seperti kata pepatah,
engkau bisa tidak memiliki apapun kecuali kebajikan. Tanpa kebajikan, tamatlah riwayatmu, dan engkau bukan lagi manusia. Lihatlah setan-setan dan raja iblis yang berupaya keras untuk memberontak terhadap Tuhan dan merugikan umat pilihannya. Bukankah mereka tidak memiliki kebajikan? Ya, mereka benar-benar tidak memilikinya. Amin. Meski pernah membaca firman ini, aku tak pernah memakainya untuk merenungkan diri. Hatiku teraduk saat membacanya lagi. Iya, Tuhan tak minta banyak dariku atau memaksa melebihi kemampuanku. Tuhan tak berharap aku membuat video sempurna tanpa cacat. Hanya memintaku rajin, cermat, berusaha maksimal. Meski aku tak ahli dan ada masalah yang tak bisa aku temukan, jika lakukan yang terbaik, aku sudah penuhi tanggung jawab. Iya. Tapi apa yang kulakukan? Ada masalah yang jelas bisa kutemukan. Aku hanya perlu berpikir hati-hati meluangkan waktu memperbaiki, tapi aku tak mau berusaha agar tak repot ku bebankan itu ke orang lain. Sehingga tak perlu bersusah payah dan pekerjaanku tetap selesai. Aku jago kerja asal-asalan dan bermalas-malasan. Seakan tampak, aku membuat banyak video, pekerjaanku efisien, tapi kenyataannya orang lain yang perbaiki masalahnya. Aku hanya bermalas-malasan. Aku persis yang digambarkan Tuhan, tak bermoral dan tak berkemanusiaan. Aku memang sudah membuat video itu, tapi entah berapa banyak waktu untuk meninjaunya. Seharusnya hanya 1 jam untuk meninjau video, tapi orang butuh waktu 2 kali lebih lama untuk meninjau videoku. Dengan seperti ini, kau menunda pekerjaan. Iya, orang lain sibuk dengan tugasnya, tapi ku tambahi itu menghambat seluruh pekerjaan. Perbuatanku merugikan orang lain demi keuntunganku. Saudariku berulang kali mengingatkanku agar serius dan hati-hati, tapi tak kutanggapi serius. Bahkan mencari alasan untuk asal-asalan. Kataku, itu demi efisiensi dan produktivitas. Aku tak bertanggung jawab. Sebenarnya ada masalah yang tak bisa kuatasi karena kurang ahli. Tapi seharusnya aku bisa mendiskusikannya dan memperbaiki sebagian masalah. Sehingga aku tak membebankan masalahku ke orang lain. Tapi aku bahkan tak mau berkorban. Aku tak punya kemanusiaan. Lalu ku baca lagi firman Tuhan. Ada orang-orang yang merasa pekerjaan atau tugasnya terlalu berat untuk dilakukan. Mereka tak mampu penuhi tanggung jawab yang seharusnya dilakukan. Itu sampah kan? Apa masih layak disebut manusia? Kecuali orang bodoh, cacat mental, dan dengan gangguan fisik? Adakah orang yang seharusnya tidak memenuhi tugas dan tanggung jawabnya? Namun orang seperti ini selalu main kotor dan tak ingin memenuhi tanggung jawab mereka. Kesimpulannya, mereka tidak ingin berperilaku seperti orang normal. Tuhan memberi kualitas karunia, kesempatan menjadi manusia, tapi mereka tak dapat memakainya dalam tugas mereka. Mereka tak melakukan apa-apa, tapi ingin menikmati semua. Pantaskah orang seperti itu disebut manusia? Pekerjaan apapun yang diberikan, entah penting atau biasa, pekerjaan sulit atau pekerjaan mudah, mereka selalu ceroboh, asal-asalan, malas, dan licik. Saat muncul masalah, mereka melalaikan tanggung jawab dan tak mau memikul tanggung jawab, ingin tetap hidup sebagai parasit. Mereka itu sampah tak berguna. Di tengah masyarakat, siapa yang tak perlu bergantung ke diri sendiri untuk bertahan? Setelah dewasa, orang harus mencukupi kebutuhan sendiri. Orang tua mereka telah penuhi tanggung jawab. Meski orang tua bersedia mendukung, mereka akan merasa tak nyaman
dan seharusnya dapat mengakui orang tuaku telah menuntaskan pekerjaan membesarkan anak. Aku sudah dewasa, sehat dan kuat. Aku harus bisa mandiri. Ini akal sehat yang harus dimiliki orang dewasa. Jika orang sungguh berakal sehat, mereka tak boleh terus merengek ke orang tua. Mereka pasti takut ditertawakan, takut dipermalukan. Jadi, apa pemalas berakal sehat? Mereka selalu mendamba tanpa usaha, tak pernah ingin bertanggung jawab. Mereka mencari makan siang gratis. Mereka ingin makan 3 kali sehari dan dilayani, dan ada makanan yang lezat tanpa perlu untuk bekerja. Ini pola pikir parasit, kan? Apa parasit punya hati nurani, akal, martabat, dan integritas? Tentu tidak. Mereka pendompleng yang tak berguna, binatang buas yang tak berhati nurani atau bernalar. Mereka tak layak untuk tetap berada di rumah Tuhan. Amin. Amin. Saat membaca itu, wajahku memerah. Dalam hidup, setiap orang punya tanggung jawab dan tugas. Jika memenuhi tanggung jawab sendiri tak bisa, kita tidak berguna. Aku seperti itu, kan? Tugasku membuat video, seharusnya aku bisa membuatnya dengan baik. Itu tanggung jawabku. Aku tak boleh kerja sembrono hanya karena akan ditinjau. Karena itu asal-asalan, malas-malasan, lari dari tanggung jawab, dan mencari alasan untuk melimpahkan tanggung jawab. Iya. Aku bertanya pada diri sendiri, aku melimpahkan tanggung jawab ke orang lain. Lalu apa perananku? Kualitasku biasa saja, keahlianku terbatas. Jika tak bekerja keras dan berkorban, bagaimana aku bisa bertugas dengan baik? Bertahun-tahun aku percaya Tuhan, menikmati kasih karunia-Nya. Kini, aku bahkan tak bekerja sebaik-baiknya. Aku tak punya hati nurani, tak punya kemanusiaan. Orang yang punya kemanusiaan tahu harus memperhatikan kehendak Tuhan, bekerja dengan baik membalas kasih-Nya. Meski tak paham kebenaran dan tak bisa melakukan hal-hal besar, setidaknya mereka menjalankan kewajiban dan sungguh memenuhi fungsinya sebagai ciptaan Tuhan. Iya. Tak mau repot aku asal-asalan bekerja. Tugas itu tak terlalu sulit. Tapi aku tetap ingin bermalas-malasan. Aku licik, tanpa martabat atau integritas. Setelah merenung, aku menyesal. Dan tak ingin terus asal-asalan. Aku hanya ingin bekerja dengan fokus menjalankan tanggung jawab. Amin. Lalu ku baca firman Tuhan. Kubacakan. Sebagian orang tak mau menderita saat bertugas, selalu mengeluh saat menghadapi masalah, dan tak mau membayar harga. Sikap apakah itu? Ini sikap yang asal-asalan. Apa hasilnya jika engkau asal-asalan dalam melaksanakan tugasmu dan meremehkan tugasmu? Meski bisa bertugas dengan baik, kau melakukannya buruk, tak sesuai standar. Dan Tuhan tak akan puas dengan sikapmu terhadap tugas. Jika kau berdoa kepada Tuhan mencari kebenaran, mengerahkan segenap hati dan pikiran, dan mampu bekerja sama, Tuhan telah menyiapkan segalanya bagimu. Sehingga semua akan lancar dan hasilnya pasti baik. Kau tak perlu kerahkan banyak tenaga. Jika kau berupaya keras bekerja sama, Tuhan akan mengatur semua untukmu. Jika engkau licik dan curang, acuh tak acuh terhadap tugasmu dan selalu menyimpang, Tuhan tidak akan bertindak. Kau akan kehilangan kesempatan ini. Tuhan akan berkata, kau tak cukup baik dan tak berguna. Menyingkirlah. Kau suka curang dan licik, kan? Suka bermalas-malasan dan bersantai, kan? Jika begitu, bersantailah selamanya.
kasih karunia dan kesempatan ini akan Tuhan berikan ke orang lain. Menurutmu, ini kerugian atau keuntungan? Kerugian. Ini kerugian yang amat besar. Amin. Amin. Ya, saat ada masalah dalam membuat video dan tak yakin, jika aku rajin mau berkorban, berdoa dan mencari, Tuhan akan mencerahkan dan membuatku paham masalahnya. Aku pun berkembang dan bisa menutupi kekuranganku. Akan ada hasil dan kemajuan dalam keahlian dan jalan masuk kehidupan. Pikirku, saat ada masalah, aku melimpahkannya ke orang lain. Mereka beroleh hasil dengan mencari dan memikirkannya, lalu berkembang dalam tugas dan maju dalam hidup. Dan aku hanya selesaikan tugas, tak dapat apa-apa. Aku bodoh, kan? Akhirnya aku yang kalah. Iya. Saat orang selalu asal-asalan, meski fisiknya tak menderita, mereka kalah dalam hidup. Itu tidak cerdas. Iya. Iya, kau merugikan diri. Benar. Seperti ayat di Alkitab, kemakmuran orang bebal akan membinasakan mereka. Iya. Juga Tuhan jijik dan benci akan sikapku terhadap tugas, maka Dia tak akan mencerahkan dan menerangiku. Gara-gara ini aku buta dan tak paham apapun. Jika tak bertobat, selain watak hidupku tak berubah, tak ada kemajuan dalam tugas. Jika tak ada yang periksa pekerjaanku dan aku melakukannya dengan buruk, aku tak berguna, kan? Iya. Setelah kupikirkan, aku paham. Dengan asal-asalan dan malas-malasan, tak hanya tipu Tuhan dan tunda pekerjaan, aku juga menipu, menghancurkan diri. Iya. Itu membuatku sedih. Selanjutnya, aku hanya ingin bekerja dengan fokus dan bertanggung jawab, dan tak mencari alasan untuk malas dan asal-asalan lagi. Bagaimana kau mengubah semuanya? Lalu, aku membaca firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, ketika orang memiliki watak yang rusak, mereka sering bersikap asal-asalan dan ceroboh saat melaksanakan tugas mereka. Ini adalah salah satu masalah yang paling serius. Jika orang ingin melaksanakan tugas mereka dengan benar, mereka harus terlebih dahulu menangani masalah sikap yang asal-asalan dan ceroboh ini. Selama mereka memiliki sikap yang asal-asalan dan ceroboh, mereka tidak akan mampu melaksanakan tugas mereka dengan baik, yang berarti bahwa membereskan masalah sikap yang asal-asalan dan ceroboh adalah sangat penting. Jadi, bagaimana mereka harus menerapkannya? Pertama, mereka harus menyelesaikan masalah keadaan pikiran mereka. Mereka harus memperlakukan tugas mereka dengan benar dan melakukan segala sesuatu dengan serius dan rasa tanggung jawab tanpa bersikap curang atau asal-asalan. Orang melaksanakan tugasnya adalah untuk Tuhan, bukan untuk seorang manusia pun. Jika orang mampu menerima pemeriksaan Tuhan, mereka akan memiliki keadaan pikiran yang benar. Selain itu, setelah melakukan sesuatu, orang harus memeriksanya dan merenungkannya, dan jika ada keraguan di hati mereka, dan setelah pemeriksaan yang saksama, mereka mendapati bahwa memang ada masalah, mereka harus melakukan perubahan. Setelah perubahan ini dilakukan, mereka tidak akan lagi memiliki keraguan di hati mereka. Ketika orang memiliki keraguan, ini membuktikan ada masalah, dan mereka harus dengan rajin memeriksa apa yang telah mereka lakukan, terutama pada tahap-tahap penting. Ini adalah sikap yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas. Jika orang mampu bersikap serius, bertanggung jawab, dan mencurahkan segenap hati dan kekuatan mereka, pekerjaan akan terlaksana dengan baik. Terkadang, engkau sedang berada dalam keadaan pikiran yang salah,
dan tidak bisa mendapati atau menemukan kesalahan yang jelas seperti terang di siang hari. Jika engkau berada dalam keadaan pikiran yang benar, maka dengan pencerahan dan bimbingan Roh Kudus, engkau akan mampu mengenali masalahnya. Jika Roh Kudus membimbingmu dan memberimu suatu kesadaran, memungkinkanmu untuk merasakan kejelasan dalam hatimu dan tahu di mana letak kesalahannya, maka engkau akan mampu memperbaiki penyimpangan itu dan berjuang melakukan kebenaran. Jika keadaan pikiranmu salah dan engkau teralihkan serta ceroboh, akan mampukah engkau melihat kesalahan tersebut? Tidak akan. Menunjukkan apa hal ini? Ini menunjukkan bahwa untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, sangatlah penting untuk orang bekerja sama. Kerangka berpikir mereka sangat penting, dan kemana mereka mengarahkan pemikiran dan niat mereka sangatlah penting. Tuhan memeriksa dan dapat melihat bagaimana keadaan pikiran orang saat mereka melaksanakan tugas mereka, dan berapa banyak tenaga yang mereka kerahkan. Sangatlah penting bagi orang untuk berusaha dengan segenap hati dan kekuatan mereka dalam apa yang mereka lakukan. Kerjasama merupakan unsur yang sangat penting. Jika orang berusaha untuk tidak menyesali tugas yang telah mereka selesaikan dan hal-hal yang telah mereka lakukan, dan tidak berutang kepada Tuhan, barulah mereka akan bertindak dengan segenap hati dan kekuatan mereka. Misalkan gereja memberimu pekerjaan untuk kau laksanakan, dan engkau berkata, "Entah pekerjaan itu dapat menjadi kesempatanku untuk menonjol atau tidak, karena pekerjaan itu diberikan kepadaku, aku akan melakukannya dengan baik. Aku akan menerima tanggung jawab ini. Jika aku ditugaskan untuk menjadi penyambut tamu, aku akan mengerahkan segenap kemampuanku untuk melakukan pekerjaan itu dengan baik. Aku akan melayani saudara-saudari dengan baik dan berusaha sebaik mungkin menjaga keselamatan semua orang. Jika aku ditugaskan untuk mengabarkan Injil, aku akan memperlengkapi diriku dengan kebenaran dan mengabarkan Injil dengan penuh kasih dan melaksanakan tugasku dengan baik. Jika aku ditugaskan untuk belajar bahasa asing, aku akan mempelajarinya dengan rajin dan berupaya keras dan mempelajarinya dengan baik secepat mungkin dalam waktu 1 atau 2 tahun, agar aku dapat bersaksi tentang Tuhan kepada orang asing. Jika aku diminta untuk menulis artikel kesaksian, aku akan melatih diriku dengan sungguh-sungguh untuk melakukannya dan memandang segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran. Aku akan belajar tentang bahasa, dan meskipun aku mungkin tak mampu menulis artikel dengan prosa yang indah, setidaknya aku akan dapat menyampaikan pengalaman dan kesaksianku dengan jelas, mempersekutukan kebenaran dengan jelas, dan memberikan kesaksian yang nyata bagi Tuhan, sampai sedemikian rupa hingga ketika orang membaca artikelku, mereka merasa terdidik dalam kerohanian mereka dan memperoleh manfaat. Pekerjaan apapun yang gereja tugaskan kepadaku, aku akan melaksanakannya dengan segenap hati dan kekuatanku. Jika ada sesuatu yang tidak kupahami atau muncul masalah, aku akan berdoa kepada Tuhan, mencari kebenaran, memahami prinsip kebenaran, dan melaksanakan pekerjaan itu dengan baik. Apapun tugasku, aku akan berupaya sebaik mungkin untuk melaksanakannya dengan baik dan memuaskan Tuhan. Untuk apapun yang dapat kucapai, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memikul semua tanggung jawab yang harus kutanggung, dan setidaknya aku tidak akan menentang hati nurani dan nalarku, atau bersikap ceroboh dan asal-asalan,
atau bersikap licik dan penuh tipu muslihat, atau menikmati hasil kerja orang lain. Semua yang kulakukan tidak akan berada di bawah standar hati nurani. Ini adalah standar minimum manusia dalam berperilaku, dan orang yang melaksanakan tugas mereka dengan cara seperti itu dapat dianggap memenuhi syarat sebagai orang yang berhati nurani dan berakal sehat. Engkau setidaknya harus memiliki hati nurani yang bersih dalam melaksanakan tugasmu, dan engkau setidaknya harus merasa bahwa engkau layak mendapatkan makan 3 kali sehari dan tidak mengemis untuk itu. Ini disebut rasa tanggung jawab. Entah kualitasmu tinggi atau rendah, dan entah engkau memahami kebenaran atau tidak, engkau harus memiliki sikap ini. Karena pekerjaan ini diberikan kepadaku untuk kulaksanakan, aku harus memperlakukannya dengan serius. Aku harus menganggapnya penting dan melaksanakannya dengan baik, dengan segenap hati dan kekuatanku. Tentang apakah aku dapat melaksanakannya dengan sempurna atau tidak, aku tidak bisa memberikan jaminan, tetapi sikapku adalah aku akan berupaya sebaik mungkin untuk memastikan pekerjaan itu dilaksanakan dengan baik, dan aku pasti tidak akan bersikap ceroboh dan asal-asalan terhadap pekerjaan itu. Jika masalah muncul, aku harus bertanggung jawab dan memastikan aku memetik pelajaran darinya dan melaksanakan tugasku dengan baik. Inilah sikap yang benar. Apakah engkau semua memiliki sikap seperti itu? Amin. Dari firman Tuhan, kutemukan jalan penerapan. Aku harus jujur dan bertanggung jawab saat bertugas, dan fokus saat membuat video. Kalau kurang yakin, aku harus memeriksa, memikirkannya dengan cermat. Meski kadang tak bisa menyelesaikannya sendiri, aku bisa mencari saudara-saudari yang ahli untuk diskusi, dan berusaha sebisanya memecahkan masalah. Hanya dengan seperti ini, aku bisa dapat pencerahan Tuhan. Iya. Lalu dengan sadar, kulakukan jalan penerapan ini. Saat ada masalah sulit, ingin bermalas-malasan dan membebankan ke orang lain, aku berdoa dan tak ingin lagi asal-asalan. Aku harus penuhi tanggung jawab, tak bisa melakukan hal yang dibenci Tuhan lagi. Jadi, aku mendiskusikan masalahku dengan yang lain. Lewat bersekutu, aku bisa memecahkan masalah dan banyak belajar. Sebelumnya, saat ada masalah, aku tak memikirkannya, hanya melimpahkannya. Setiap masalah itu dibahas, aku hanya mengikuti arahan, tak punya ide sendiri. Dan usai menyelesaikan video, aku tak dapat apa-apa. Namun saat ditunjukkan masalah, kupikirkan hati-hati. Aku merasa mendapat banyak. Setelah menerapkannya, keahlianku meningkat dan masalah videoku lebih sedikit. Aku juga lebih efisien menjalankan tugas. Jalan penerapan yang bagus. Selain kau berkembang, pekerjaan pun diuntungkan. Iya. Baru kini aku merasa, selama aku bekerja penuh perhatian dan bertanggung jawab, aku merasa tenang dan damai, dan membuat kemajuan. Jalan masuk kehidupan dimulai dengan rajin bertugas. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Hanya dengan motivasi benar kita bisa bertugas dengan baik.